perkenalkan nama aku Dewi Rafida Hanun dengan NIM 20462344 PN 16774. Praktikan praktikum pertumbuhan dan perkembangan tanaman golongan C1 dari program studi agronomi angkatan 2020. Kali ini aku akan melakukan survei ke sebuah lahan anggur yang ada di wilayah Bantul, Yogyakarta, dan akan mewawancarai petani pemilik lahan tersebut mengenai pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggur antara lahan dengan naungan dan lahan tanpa naungan. Selamat menonton! Kegiatan observasi lahan budidaya anggur dilakukan pada Sabtu, 19 Maret 2022 di Jogja Anggur yang terletak pada kawasan Jetis, Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan narasumber Mas Baskoro selaku pemilik lahan. Terdapat dua tipe lahan budidaya di Jogja Anggur, yaitu lahan ternaungi dengan intensitas cahaya sekitar 1000 lux dan lahan tanpa naungan dengan intensitas cahaya sekitar 10.000 lux. Lahan budidaya ini terletak pada ketinggian 70 meter di atas permukaan laut, curah hujan tergolong sedang dengan rata curah hujan 90,76 mm, kondisi kelembaban 65%, dan suhu saat pengamatan yaitu 29 derajat Celcius. Terdapat sekitar 43 varietas anggur impor yang dibudidayakan di sini dan telah melewati proses validasi. Beberapa contoh varietas yang ditemui saat observasi yaitu varietas banana dan Dickson. Penanaman tanaman anggur di sini tidak tergantung musim. Asal dilakukan perawatan dengan baik, maka tanaman akan tumbuh dengan baik pula. Terdapat proses pewiwilan dalam pemeliharaan tanaman anggur di Jogja Anggur. Pewiwilan dilakukan pada tunas air dan dilakukan untuk merangsang pertumbuhan mata tunas. Sistem irigasi yang digunakan di sini yaitu drip tetes melalui peralon dengan volume dan debit aliran air yang sudah ditentukan. Penyiraman dilakukan 3 kali dalam seminggu, pagi hingga sore hari. Untuk satu tanaman, sebanyak 100 liter air dihabiskan dalam satu hari. Tanaman anggur melalui fase vegetatif antara 5 hingga 6 bulan. Setelah berumur 5 hingga 6 bulan, tanaman anggur siap untuk masuk fase generatif dan dibungakan. Tanaman anggur dapat dipanen setelah berumur 105 hingga 110 hari setelah pangkas, tergantung varietas. Dalam setahun, Mas Baskoro dapat memanen anggur sebanyak 2 kali untuk lahan ternaungi dan 1 kali untuk lahan tanpa naungan. Satu cabang tersier pada pohon anggur dapat menghasilkan setengah kilogram anggur. Jika terdapat 150 pohon pada lahan anggur, maka produktivitas yang didapat dalam satu kali panen di salah satu tipe lahan yaitu sebanyak 75 kg. Namun apabila musim hujan, tanaman anggur, terutama di lahan tanpa naungan, akan mudah mengalami kegagalan panen akibat jatuhnya bunga karena terkena hujan sehingga penyerbukan gagal. Batang anggur memiliki panjang sekitar 1 meter, diameter 2-5 cm, beruas dan berkayu. Pada batang utama, nantinya akan tumbuh cabang primer, sekunder, dan tersier. Di cabang tersier, biasanya bunga dan buah anggur tumbuh dan berkembang. Batang anggur yang masih muda memiliki warna hijau dan saat sudah tua berubah menjadi hijau kecoklatan. Daun anggur memiliki panjang 10-15 cm, lebar 12-16 cm, tersusun dalam susunan daun tunggal dan memiliki bentuk seperti hati dengan tepi yang bergerigi. Daun muda berukuran kecil, tipis, dan berwarna hijau muda, sedangkan daun tua berukuran lebih besar dan berwarna hijau tua yang lama-kelamaan akan layu menjadi kuning, coklat hingga akhirnya jatuh dari pohon. Bunga anggur tersusun dalam malai atau bunga majemuk. Terdapat 2 tipe bunga anggur, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna.
Bunga muda berwarna kehijauan dan lama-kelamaan akan berubah menjadi kekuningan atau merah muda. Buah anggur memiliki diameter 2-3 cm dengan bentuk bulat ataupun lonjong. Warna buah anggur yang masih muda rata-rata hijau, dan saat sudah masak warnanya ada yang tetap hijau, ada pula yang berubah menjadi kemerahan, ungu, atau campuran dari ketiga warna tersebut. Perbedaan yang ada disebabkan karena adanya perbedaan varietas anggur yang dibudidayakan di Jogja Anggur. Secara umum, pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggur bergantung pada cuaca. Ketika cuaca panas, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggur pada lahan tanpa naungan akan lebih optimal dibanding lahan ternaungi. Akan tetapi, saat musim hujan, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman anggur pada lahan ternaungi akan lebih optimal dibanding lahan tanpa naungan. Alasan dari kondisi tersebut yaitu karena sejatinya tanaman anggur merupakan tanaman yang berasal dari wilayah subtropis dan dapat dipanen maksimal pada saat musim panas. Saat musim hujan, tanaman anggur ternaungi akan lebih terkendali, sedangkan tanaman tanpa naungan akan terkena hujan secara langsung yang mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangannya tidak maksimal. Morfologi tanaman anggur masih berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk juga faktor cuaca. Saat musim panas, morfologi batang, daun, bunga, dan buah anggur pada lahan tanpa naungan akan lebih besar, warna organ lebih cerah, dan rasa buahnya lebih enak dibanding tanaman pada lahan ternaungi. Begitu pula sebaliknya, saat musim hujan, morfologi batang, daun, bunga, dan buah anggur pada lahan ternaungi akan lebih besar dan warna organ lebih cerah dibanding tanaman pada lahan tanpa naungan. Penampakan tanaman anggur di lahan tanpa naungan saat musim hujan yaitu seperti ranting-ranting kering akibat terserang jamur. Malai bunga kosong sehingga produktivitas anggur tidak semaksimal lahan ternaungi. Hama yang menyerang tanaman anggur saat musim hujan yaitu mayoritas adalah fungi. Selain itu, ada pula belalang, kumbang, dan kutu-kutuan. Sementara itu, hama yang menyerang anggur saat musim kemarau tidak sebanyak saat musim hujan. Perawatan tanaman yang dilakukan yaitu dengan menyemprot fungisida sistemik sebanyak 3 kali dalam seminggu saat musim hujan. Penyemprotan dilakukan pagi hari saat tanaman melakukan fotosintesis sehingga kandungan fungisida dapat langsung diserap dan dimanfaatkan tanaman dengan maksimal untuk membasmi potensi fungi yang ada. Dilakukan pula pembuatan trap untuk serangga dan penyemprotan insektisida pada sore hari karena hama biasanya mulai banyak bermunculan saat sore hari. Gulma yang tumbuh di sekeliling tanaman utama dipotong dengan mesin pemotong rumput dan tidak dibersihkan hingga habis. Hal tersebut disebabkan karena rumput juga memberi manfaat seperti sebagai pembantu penyerap air, penggembur tanah, dan potongan rumput nantinya juga bisa dijadikan sebagai pupuk kompos bagi tanaman anggur. Sekian video observasi lahan budidaya anggur ternaungi dan tanpa naungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.